Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Anis Dwi Arvarianti, calon guru penggerak angkatan 7 SDN Kayenlor, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajat Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajat Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, yang artinya dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yaitu mengutamakan aspek kognitif anak. Dalam hal ini, saya juga sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Selanjutnya, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Dan yang terakhir, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dalam video pertama, dapat kita lihat bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Dan video selanjutnya menjelaskan bahwa penilaian hanya mengutamakan aspek kognitif. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlihat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Selanjutnya, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat.
Selanjutnya, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang terakhir, sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak. Tentunya melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan kepada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu memberikan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan pada siswa saya tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kita sebagai guru berperan sebagai AMONG. Dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sehingga lebih menyenangkan. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.